Sedangkan Cik Gyokme ingin makan makanan dari persembahan yang telah diberkati oleh Kongco dan Makco. Jawab Suyanto. Loh, kalau ingin makanan persembahan ya suruh beli sendiri, lalu dipersembahkan setelah turun makan sendiri. Gitu kan sama saja. Jawab Cik Melan. Ya beda toh, persembahan dari upacara sembahyang bersama terasa lebih resmi. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa keputusannya Suyanto dan Ratna menolak memberikan jatah untuk Cik Gyokme itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sudah harga mati. Bahkan dilanjutkan dengan sikap permusuhannya sama Cik Melan yang mengambilkan jatah buat Cik Gyokme yang kakinya sedang sakit gak bisa jalan itu. Kata Cik Melan lebih lanjut, orang seperti kamu ini tidak pantas memimpin di kelenteng Kwansingbyu atau tempat suci. Selama memimpin di Kwansingbyu hanya menjadi perusuh, penindas, mata hatimu buta, tidak ada rasa kemanusiaan. Di tahun 2022 saat menaikkan persembahan di meja altarnya Kongco berupa makanan keringan, lalu Kongco minta dilengkapi bunga 5 macam, yaitu bunga mawar, bunga gading kuning, gading putih, bunga kimhong, dan bunga hijau. Bunga hijaunya dibuang sama Indra, seorang karyawati Kwansingbyu bagian kasir penerima sumbangan. Dia berkomplot dengan Suyanto. Sebagai perantara, Cik Melan sering membawa berbagai macam bunga, 4 macam, 5 macam, sampai 6 macam. Kalau 6 macam ini salah satunya adalah pandan wangi rajangan. Belinya juga kepada bakul bunga di pasar sana. Yang namanya perantara kalau disuruh apa saja sama Kongco ya pasti menurut. Saat itu Suyanto bilang begini sama saya, Hin, cacikmu kalau bawa bunga hijau tak usir. Lalu saya jawab begini, bunga-bunga tersebut dinaikkan di meja altar atas perintahnya Kongco sendiri. Jadi bukan niatnya cacikku mempersembahkan bunga hijau kepada Kongco. Sebagaimana halnya kalau ada orang Ciswa melalui saya dan cacikku Milan, ya dikomunikasikan dulu kepada Kongco apa saja yang harus dibawa untuk persembahan, dan termasuk barang persembahan dari acara Ciswa itu kalau sudah turun yang boleh menerima itu siapa saja. Selalu kami tanyakan lebih dulu kepada Kongco. Karena takutnya kalau ada dampak negatif bagi orang yang memakannya. Kalau Ciswa itu terkait dengan persoalan-persoalan yang berat, contohnya seperti orang yang terkena gangguan penyakit yang berat. Dan kami berdua akhirnya membiasakan selalu bertanya kepada Kongco siapa saja yang mendapat jatah makanan persembahan yang telah turun dari meja altar. Artinya untuk menghilangkan ego, rasa pilih kasih di dalam diri kami. Dan kenyataannya ketika kami tanyakan kepada Kongco apakah si A ini boleh dikasih jatah, ternyata bisa saja bukan. Lalu kami tanyakan untuk nama yang lain yang boleh menerimanya. Kembali lagi ke tindakannya Suyanto yang selalu arogan, sok kuasa, tapi goblok dan dungu karena dia hanya mendengar dan menuruti laporan sepihak dari karyawati dan Byokong. Dia diposisikan sebagai pemimpin di kelenteng Kwansingbyu, tapi dia bertindak begitu galak di bawah perintah Indra, seorang karyawati yang bernama lengkap Wiwit Indra Setyoweni, yang sempat viral sebagai juru tembak dengan peluru somasinya yang diarahkan kepada saudara Go Chongping CS yang sedang berjuang meminta kembali
Kelenteng Kwan Sing Byo dari status kelola sementara pengusaha nasional yang sudah habis masa berlakunya perjanjian. Sudah lama kadaluarsanya. Selain indra Byokong atau juru kuncinya Kelenteng Kwan Sing Byo pun kalau melapor kepada Suyanto tentang bunga ijo langsung diterima dan ditelan mentah-mentah oleh Suyanto. Diterima sebagai perintah yang harus dijalankan secara galak oleh Suyanto. Sedangkan kami berdua, Tio Ing Hin dan Tio Melan, sebagai perantaranya Kongco, sudah memberikan penjelasan kepada mereka semua, Suyanto dan para pelapornya tadi, bahwa bunga ijo itu Kongco sendiri yang meminta. Kalau gak percaya, tanya sendiri sana kepada Kongco. Namun penjelasan kami tidak digubris, tidak dihiraukan sama sekali. Maka itu sekali lagi saya katakan Suyanto itu seorang pemimpin yang goblok dan dungu, karena tidak bisa menerima dan menuruti apa maunya Kongco, tapi lebih suka memilih untuk menjalankan perintahnya Indra dan Byokong atau juru kuncinya Kelenteng Kwan Sing Byo. Memang secara umum Kelenteng Kwan Sing Byo dan Culingkyong Tuban punya aturan khusus yang tetap dipatuhi dari para generasi yang terdahulu hingga saat ini, bahwa bunga hijau tidak boleh dipakai sebagai persembahan. Tapi kalau Kongco sendiri yang meminta, tentu sudah lain ceritanya. Tapi mereka tetap saja ngotot, berarti Kongconya dikalahkan dan bunga ijonya dibuang sama Indra. Lalu saya tanyai dia, "Loh Indra, bunga ijonya kamu turunkan ya?" Jawabnya, "Iya, bunga ijo gak boleh dinaikkan di atas altar." Terus saya katakan lagi, "Loh, kamu ini tanpa bertanya kepada Kongco kok langsung kamu turunkan? Apa kamu berani nanggung risikonya?" Jawab Indra, "Ya wis gak apa-apa." Begitulah ceritanya. Gak berapa lama Indra dipecat, tidak jadi karyawan Kwan Sing Byo lagi. Kalau sudah terbukti begini, siapa yang salah dan siapa yang benar? Tanggal 8 Agustus 2024 kami menaikkan persembahan nasi tumpeng di meja altarnya Kongco. Persembahan tersebut dilengkapi dengan bunga 3 macam, yaitu bunga gading warna putih, gading warna kuning, dan bunga hijau. Bunga tersebut ditaruh di dalam panci kecil lalu diberi air. Lalu kami berdua maju di meja altar persembahyangan untuk bersujud dan berdoa di depannya Kongco, membacakan parita. Parita itu adalah doa-doa Buddhis. Saya jelaskan begini karena bagi pemirsa non-Buddhis bisa tidak mengerti apa itu parita. Begitu selesai membacakan parita dan sekaligus memanjatkan doa permohonan yang sesuai harapannya orang yang punya hajatan tumpengan itu tadi, kami berdua bangkit dan menuju meja persembahan. Tahu-tahu bunga ijonya sudah dibuang sama Ngatum, seorang Byokong juru kuncinya Kwan Sing Byo.